40, bayi, aku sangat ingin menikahimu. Lu Jingli terbatuk, itu tidak aneh. Ningxi tidak serius dengan semua orang yang dia kencani di luar negeri. Dia akan membuangnya ketika dia selesai tanpa ragu sama sekali. Namun, Su Yan ini mungkin satu-satunya pria yang pernah benar-benar dicintainya. Ekspresi Lu Tingqiao berubah lebih buruk setelah penjelasannya. Lu Jingli agak terdiam mendengar hal ini. Dia berpikir dalam hati, kalian bahkan belum bersama, apa hakmu untuk membantai semua orang yang pernah dia kencani? Bro, bahkan jika kamu siap untuk bertahan dan menunggu sampai dia jatuh cinta padamu, setidaknya bawa dia ke Golden Age dulu. Sangat tidak nyaman bahwa dia ada di perusahaan saingan kita, Starlight. Dari apa yang saya tahu, dia sangat diganggu oleh Ning Xueluo di sana. Lu Jingli menggerutu. Lu Tingqiao memperhatikan gadis yang menjadi pendiam setelah memeluk Little Treasure dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ini belum waktunya. Setelah akhirnya sampai di rumah mereka, muncul masalah ketika mereka keluar dari mobil. Ningxi telah melihat mobil sport putih keperakan di samping, dan matanya menyala seperti serigala lapar. Dia berpegangan pada mobil dan menolak untuk pergi, dan ekspresinya seperti seorang gadis kecil yang akhirnya menemukan pria impiannya. Oh, sedikit putih, sayangku. Ekspresi Lu Tingqiao berubah sangat seperti lampu lalu lintas. Dia telah melalui waktu yang sulit mengambilnya kembali, bahkan mempertaruhkan reputasinya untuk membawanya keluar dari kamar kecil wanita. Namun, dia tidak menunjukkan rasa terima kasih, dan bahkan memanggilnya Raja Iblis Jahat. Sekarang dia benar-benar memeluk mobil dan menyebutnya kesayangannya. Hahaha, bro, tentunya kamu tidak iri dengan mobil. Lihat, mengapa Anda hanya perlu mengusir mobil ini. Kiki kecil menyukai mobil balap ketika dia berada di luar negeri, dan dia benar-benar ahli dalam balap. Tentu saja dia tidak akan memiliki perlawanan terhadap mobil sport nomor 1 di dunia. Lu Jingli sedang bersukacita karena kemalangan saudaranya. Namun, dia segera menemukan bahwa ada seseorang yang lebih buruk daripada Lu Tingqiao. Orang itu adalah harta karun kecil. Melihat bahwa nama panggilan pribadinya, sayang, telah dicuri oleh sebuah mobil, lelaki kecil itu hampir menangis. Namun, penyebab semua masalah, Ningxi, masih menyentuh seluruh mobil dengan perasaan tergila-gila. Sayang, kau terlalu keren, kau terlalu tak tertahankan. Aku ingin menikahimu. Buku-buku jari Lu Tingqiao pecah, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengutuk. Dia bereaksi seolah-olah dia adalah binatang buas yang mengamuk ketika dia melamarnya, tapi sekarang dia benar-benar melamar mobil yang aneh. Lu Tingqiao menyingsingkan lengan bajunya satu persatu. Zhang tua, bawakan aku palu. Lu Jingli, yang tertawa sampai kehabisan napas, segera melompat, jangan. Bro, tenang, mobil ini hampir 2 miliar yuan. Jika Anda tidak menginginkannya, berikan kepada saya. Saya akan membawanya sekarang. Saya jamin itu tidak akan muncul lagi di depan mata Anda. Sama seperti dia berkata begitu, seluruh dunia Lu Jingli terbalik ketika dia dilemparkan ke bahu oleh Ningxi yang tampak lemah. Siapa yang berani menyentuh putih kecilku? Wajah cantik Ningxi saat ini penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan membunuh bahkan para dewa. Lu Jingli memegangi pinggangnya yang terluka, Tuan yang baik, tolong lepaskan saya salah. Rasanya seperti gadis ini adalah praktisi judo berpengalaman. Dia merasa seperti kehilangan separuh hidupnya hanya karena dilemparkan olehnya. Setelah menyingkirkan ancaman itu, Ningxi segera terjun ke kursi pengemudi dan memeluk setir. Little White, jangan takut. Tuan muda sulung, ini, Zhang tua, yang telah terjepit dari kursi pengemudi, tercengang. Lu Tingqiao menjepit bagian tengah alisnya dan melambai pergi, mengisyaratkan agar dia pergi. Dia memandang putranya, harta karun kecil, sudah terlambat. Kembali dulu dan tidur. Little Treasure, yang telah tenggelam dalam perasaan kehilangan kasih sayang dari orang favoritnya, segera menggelengkan kepalanya seperti mainan. Lu Tingqiao tidak marah, tetapi dengan tenang berkata, kamu harus tahu bahwa gadis-gadis tidak suka menunjukkan sisi terburuk mereka kepada orang yang paling mereka sayangi. Orang yang paling mereka sayangi. Little Treasure tampak seperti sedang berpikir keras selama beberapa detik, kemudian dengan patuh berbalik dan pergi. Orang yang paling mereka sayangi.
Little Tracer tampak seperti sedang berpikir keras selama beberapa detik, kemudian dengan patuh berbalik dan pergi. Mata Lu Jingli melotot, "Kakak, kau terlalu tak tahu malu. Anda berbohong kepada anak-anak. Apakah ada hal lain?" "Tentu saja, aku ingin membuatmu merasakan pembakaran bola lampu megawatt raksasa ini." Tatapan sedingin es dari saudara lelakinya yang tercinta menembus tulangnya. "Baik, aku pergi, aku pergi." Lu Jingli berbalik untuk melihat mereka dengan ragu-ragu tepat sebelum pergi. Meninggalkan pasangan ini dan mobil sport itu sendirian, tidak ada yang akan terjadi, kan? Hehe, kamera jarak jauh zoom 63x itu akan berguna. 41, apakah Anda ingin lebih banyak? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Lu Tingqiao tiba-tiba duduk di kursi penumpang depan, Ningxi memeluk setir seolah-olah dia melindungi makanannya. Lu Tingqiao bersandar di kursi, ekspresinya semakin gelap. "Hah? Apa yang ingin dia lakukan?" Sebaiknya dia tidak pernah tahu. Saat ini, ia hanya mengenakan kemeja putih di bagian atas tubuhnya. Dia menekan api yang menyala di dalam dan secara kasar membuka kancing kerahnya, lalu tombol berikutnya, dan tombol berikutnya setelah itu. Ningxi memperhatikan pria di sebelahnya dengan hati-hati dari awal sampai akhir. Melihat pria itu perlahan membuka kancing kemejanya dan mengungkapkan bahwa dada yang kuat dan halus, dia menjadi sangat terpesona bahkan dia lupa tentang putih kecilnya sejenak. Lu Tingqiao sama sekali tidak memperhatikan ekspresinya. Dia sangat menekan emosinya yang tidak terkendali dari malam ini, dia benar-benar iri dengan mobil. Dia menyalakan sebatang rokok dan dengan giat menyeret, lalu mengeluarkan jejak asap yang panjang. Saat Lu Tingqiao mengeluarkan rokoknya, Ningxi sudah melewati titik perlawanan. Dia menatapnya tanpa berkedip, pada tenggorokan yang halus dan rokok putih yang dipegang oleh bibirnya yang tipis, dan pada asap yang perlahan naik. Karena tatapan terbakar dari sampingnya, Lu Tingqiao akhirnya menoleh dan melihat ekspresi haus Ningxi. Dengan selang konsentrasi, Lu Tingqiao hampir salah memahami tatapannya, sampai dia menyadari bahwa tatapannya sama sekali tidak terfokus padanya. Yang membuatnya haus bukanlah dia, tetapi rokok yang dipegangnya. Satu-satunya hal yang Lu jago lakukan adalah mengumpulkan informasi. Dalam informasi latar belakang yang telah dia kirim, semua detail dari latar belakang keluarganya untuk hobinya dan bahkan fakta kecil bahwa dia saat ini berusaha untuk berhenti merokok telah dimasukkan. Lu Tingqiao segera mengerti bahwa dia kambuh. Tidak masalah kalau dia tidak bisa menandingi nyala api tua. Tidak masalah kalau dia tidak bisa menandingi mobil. Namun, sekarang dia bahkan tidak sejajar dengan rokok. Lu Tingqiao tidak pernah merasakan hal ini dikalahkan dan tidak pernah merasakan keraguan diri sebanyak ini dalam hidupnya. Dia ingin memiliki semuanya untuk dirinya sendiri sejak dia bertemu dengannya, namun dia selalu harus berpikir dua kali setiap langkah dalam mempertimbangkan perasaannya. Namun, dia bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai pasangan potensial, dan selalu menarik garis di antara mereka dengan jelas. Dia lebih suka pergi mencari orang lain untuk menjadi ayah gula daripada menjadi istrinya. Orang mengatakan bahwa jika seseorang tidak dapat melupakan api lama, itu karena pasangan baru itu tidak cukup baik. Mungkinkah dia masalahnya? Dia mabuk ini karena api tua yang telah meninggalkannya. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk menghukumnya adalah dengan melakukannya langkah demi langkah, jadi dia selalu menekan dorongannya dan mengikuti prinsip ini. Namun, dia tidak berpikir bahwa rasionalitasnya sangat lemah sehingga akan terbang keluar jendela saat ada percikan kecil. Lu Tingqiao mengisap rokok ketika emosinya bergejolak. Cahaya merah dari ujung rokok yang menyala itu tercermin di matanya ketika suaranya yang rendah bergemuruh di mobil, "Kamu ingin merokok?" Ningxi mengangguk tanpa ragu, dia tidak bisa lagi tahu apakah dia tertarik dengan rokok itu, atau pria di depannya. Lu Tingqiao membuang abunya, lalu mengambil satu lagi rokok di bawah tatapan tajam Ningxi. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membungkuk dan menekankan bibirnya yang beraroma tembakau ke bibir gadis itu. Mata Ningxi melebar. Dia hanya bisa merasakan aroma kuat tembakau dan udara dingin lelaki yang menyelimutinya sebelum bibirnya didorong oleh sesuatu yang lembut, dan seteguk asap memasuki mulutnya tanpa ada halangan. Karena sepenuhnya tidak siap, dia tersedak dan mulai batuk tanpa henti.
Lu Tingqiao kembali memukul setengah dari sisa rokok dengan ekspresi tenang dan memperhatikan gadis itu batuk sampai dia menangis. Dia tampak lebih memikat seperti ini, menggoda pria itu untuk menggertaknya lebih keras lagi. Dia bertanya, apakah Anda ingin lebih? 42, selamat malam, gadisku. Ningxi memelototi pria itu seperti dia adalah pengganggu besar saat dia mencoba pulih dari batuknya. Lu Tingqiao tertawa ketika dia melihat ekspresi kecil itu. Humornya berdesir di kedalaman matanya. Dia memadamkan puntung rokok dan mengepulkan asap di mulutnya sebelum sekali lagi membungkuk, memiringkan kepalanya dan menutupi bibirnya. Ningxi tanpa sadar mencoba untuk melarikan diri, tetapi telapak tangan memegang pinggangnya yang memutar dan suara rendah membujuk dengan menggoda di tepi sensitif telinganya. Aku tidak akan membiarkanmu tersedak kali ini. Karena itu, ciuman beraroma tembakau yang intens menyelimuti kesadarannya. Ningxi dicium sampai dia berantakan. Pikirannya berantakan, mengambang di tengah-tengah awan. Satu-satunya hal yang jelas baginya adalah, pria ini memegangnya dengan satu tangan, bahkan lebih berbahaya daripada merokok. Dengan keras, kursi di belakangnya jatuh ke belakang, dan mengikuti itu adalah tubuh panas pria itu yang terbakar. Napasnya perlahan-lahan dirampas darinya, dan Ningxi perlahan-lahan merasakan kesadarannya tumbuh lebih fuzier dan fuzier sampai dia akhirnya tenggelam ke kedalaman. Merasakan bahwa tidak ada reaksi dari bawahnya, Lu Tingqiao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat bahwa seseorang sedang tidur tanpa berpikir, bahkan mendengkur sedikit. Murid Lu Tingqiao yang memerah tiba-tiba pulih warna hitam normal mereka, dan kemarahan di hatinya benar-benar menghilang. Dia benar-benar gila, apa yang dia lakukan marah pada orang yang mabuk. Baru 3 hari. 3 hari sejak mereka bertemu. Kenapa dia begitu tergesa-gesa? Daya tarik yang dia miliki pada gadis ini benar-benar tidak rasional. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia memiliki perasaan gila memulihkan sesuatu yang telah hilang. Rasanya seperti dia adalah teman lama meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka. Ketika dia menjemputnya di gudang bar itu, dia benar-benar memiliki perasaan menemukan hal yang hilang dalam hidupnya, seperti dia adalah harta yang hilang tanpa sadar. Dia ingin menjadikannya sepenuhnya miliknya sekarang. Namun, dia tidak ingin kehilangannya, jadi dia harus menunggu. Lu Tingqiao mengambil selimut dan bantal dari belakang, menyesuaikan suhu AC, lalu berbaring di sisinya dan mencium keningnya. Selamat malam, gadisku. Pagi selanjutnya, Ningxi bangun dalam pelukan hangat. Dia mengangkat tangan untuk menggosok matanya, dan melihat potongan daun hijau dari jendela di atas kepalanya. Sinar matahari yang cerah dan indah mengalir melalui celah di dedaunan dan menyinari tubuhnya dengan hangat. Bahkan ada kicauan merdu dari burung-burung. Di mana dia? Menurunkan matanya untuk memindai sekelilingnya, dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar tidur di dalam mobil. Lebih tepatnya, tidur di pelukan Lu Tingqiao. Ningxi dengan panik mencoba untuk bangun, dan memukul kepalanya di atap mobil, itu sangat menyakitkan sehingga dia mengertakkan giginya kesakitan. Dia, Lu Tingqiao, di dalam mobil. Sialan, apa yang terjadi semalam? Kenapa dia dalam situasi seperti itu saat dia bangun? Sulit untuk tidak salah paham dengan pemandangan di depannya. Apa yang kamu pikirkan? Ningxi menggigit jarinya dengan cemas, pikirannya berantakan. Dia menjawab tanpa sadar, aku berpikir apakah aku berhubungan seks di mobil dengan Raja Iblis jahat saat mabuk tadi malam, ini sangat menakutkan. Raja Iblis jahat, seks mobil. Jika itu seperti yang Anda katakan, apakah Anda pikir Anda akan memiliki kekuatan untuk melompat-lompat dan membiarkan imajinasi Anda berjalan liar pagi ini? Dari suara pria itu, Anda dapat mengatakan bahwa ia menahan amarahnya dan menggertakkan giginya. Ningxi terlambat mengetahui bahwa Lu Tingqiao sudah bangun. Dia sangat ketakutan sehingga dia melompat dan hampir menabrak kepalanya lagi. Untungnya, Lu Tingqiao sudah siap dan menggunakan tangannya untuk melindungi bagian atas kepalanya. Tuan Lu. Panggil aku dengan namaku. Nada suara Lu Tingqiao sedikit keren. Dia akan memanggilnya Tuan Lu ketika dia berusaha menjaga jarak, dan memanggilnya Tuan Lu ketika dia takut padanya. Dia tidak menyukainya sama sekali.
Ningsi bertanya-tanya apakah itu salah persepsi, tapi sepertinya sesuatu tentang Lu Tingqiao telah berubah dalam satu malam. Selanjutnya babak 43, menggigit saya lagi.